Kalau ada pendeta yang berkata kepada kamu persepuluhan adalah memberi uang kepada gereja, itu sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Dan supaya teman-teman jelas, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Saya mengatakan bahwa teman-teman tidak wajib memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau berkata keras kepada para pendeta yang mewajibkan persepuluhan. Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk bagi banyak orang. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 4-6, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saya pernah mendengar dari telinga saya sendiri. Ada pendeta yang mengajarkan untuk membayar persepuluhan kepada gereja dulu, baru setelah itu kepada orang tua. Dan sekarang saya kasih lihat kamu bukti dan dampaknya. Ini adalah komentar yang masuk kepada saya. Terkadang saya merasa sedih juga. Adikku sanggup tiap bulan membayar persepuluhan untuk gereja, tapi nggak sanggup ngisi pulsa orang tua sendiri. Atau beli beras untuk orang tua, atau bayarin BPJS mereka. Karena gereja yang mendoktrin, jangan sampai bencana datang baru mau bayar perpuluhan. Tiap-tiap minggu itu yang disinggung di gereja. Kadang jadi malas ke gereja. Lihat gak? Apa yang kalian lakukan para pendeta persepuluhan? Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk kepada jemaat kalian sendiri. Kalian membuat jemaat kalian melanggar hukum Taurat. Kalian membuat jemaat kalian tidak menjadi terang dan garam di dalam rumahnya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Injil adalah kabar baik. Kenapa kalian menjadikannya kabar buruk? Kenapa kalian mengancam orang dengan kutuk dan neraka supaya mereka bayar 1/10 dari penghasilan mereka kepada kalian? Apakah kalian mau jadi para Farisi dan ahli Taurat modern yang membuat gereja jadi sarang penyamun? Atau kalian mau jadi para penyamun dengan gelar pendeta? Dengar baik-baik ya teman-teman yang Kristen. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Orang yang membuat kamu miskin supaya dia menjadi kaya bukan hamba Tuhan. Kamu gak perlu takut dengan orang seperti itu. Yesus menyelamatkan kamu bukan supaya kamu bayar pajak kepada gereja, tetapi supaya kamu hidup. Yesus memanggil Matius tukang pajak untuk berhenti memungut pajak dan mengikuti dia. Orang yang menjadikan Yesus sebagai pemungut pajak bukan murid Yesus. Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Bagaimana kalau kita hidupnya kekurangan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang hidupnya kekurangan. Mau gajinya 10 juta, mau gajinya 100 juta, ya kan? Makin tinggi gaji orang, makin berat bayar perpuluhan. Kenapa? Karena untuk 1 juta cuma mengembalikan 100 ribu. Tapi untuk yang 100 juta mesti mengembalikan 10 juta. Dia mikir, waduh 10 juta, Bo. bisa belikan banyak gitu. Intinya bukan soal lebih atau kurang, intinya soal hati. Tetapi ada kewajiban saya perpuluhan 10% dari penghasilan saya itu Tuhan punya, harus saya kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya tersedia makanan, kata Alkitab. Kenapa? Karena saya makan dari situ, saya dirawat di situ, saya jahat, saya tidak bertanggung jawab, saya curang. Kalau saya menerima makanan tapi saya tidak membayarnya, saya tidak mengembalikan haknya Tuhan. Jelas sampai di sini?